Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Hari sudah larut malam. Pak Andi pulang dari apartemen dan berjanji akan segera menikahiku. Sementara itu aku ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur. Aku menyalakan shower dan mulai membasahi tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lampu kamar mandi tiba-tiba saja mati dengan sendirinya, membuatku kaget. Apa mungkin lampunya rusak? Aku meraba-raba dinding untuk mencari pintu keluar. Belum sempat aku menemukan pintu keluar dari kamar mandi, lampu itu sudah menyala kembali. Aku buru-buru mengambil handuk dan menyudahi mandiku. Sepertinya lampu kamar mandi itu rusak. Besok aku akan menyuruh orang untuk menggantinya. Aku pun keluar dari kamar mandi dan memakai baju tidur. Kemudian aku bercermin dan menyisir rambutku yang masih basah karena habis keramas. Kamu yang tenang ya mbak. Aku akan membalaskan sakit hatimu dulu, kataku berbicara sendiri. Tiba-tiba saja dari bayangan cermin aku melihat sekelebat bayangan hitam melintas di belakangku, membuatku sangat kaget. Sontak, aku langsung membalikkan badanku dan melihat ke belakang, namun tidak ada siapapun. Bulu kuduku merinding seketika. Siapa yang tadi lewat di belakangku? Aku jadi tidak tenang. Aku takut ada orang yang masuk ke dalam kamar apartemen ini, meskipun pintunya sudah aku kunci. Dengan gugup, aku melangkahkan kaki untuk mengecek segala sudut kamar apartemen, namun tidak ditemukan siapapun. Aku berpikir mungkin tadi cuma perasaanku saja, karena lelah setelah bekerja, jadi aku tidak fokus dan membayangkan hal yang tidak terjadi. Aku langsung merebahkan diri di atas kasur yang terasa empuk, jauh berbeda saat aku tidur di kasur yang ada di kosan. Dan tidak butuh waktu lama, aku langsung terlelap tidur. Keesokan harinya, aku kembali bekerja sebagai pelayan restoran milik Pak Andi. Aku sudah tidak sabar ingin mendengar keputusan yang akan diambil olehnya. Pagi ini aku membantu Dewi membersihkan area restoran agar terlihat bersih. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Hanya ada beberapa orang pengunjung yang baru datang untuk menikmati makanan di restoran ini. Tidit! Terdengar suara klakson mobil berwarna putih milik Pak Andi. Belum saja mobil itu terparkir, Bunia sudah keluar dengan wajah penuh amarah. Tanpa basa-basi dia langsung menarik tanganku dan membawaku ke ruangan tempat karyawan istirahat. Lepaskan! Kataku mencoba menarik tanganku yang dicengkeram kuat oleh Bunia. Mata Bunia terlihat sembab, sepertinya dia sudah menangis. Plak! Bunia langsung menampar pipiku. Tak terima dengan perlakuan Bunia, aku langsung menjambak rambutnya yang dibiarkan terurai sebahu. Au, lepaskan! Bunia meringis kesakitan. Di sana kami berkelahi sampai hampir berguling ke lantai. Bayu dan Aji mencoba memisahkan kami, karena mereka mendengar suara kami yang sedang ribut. Sementara itu, Pak Andi juga berlari menghampiri kami untuk melerai perkelahian kami. Dasar pelakor jalang! Teriak Bunia, yang kini sudah dipegang oleh Aji. Sementara dadaku kembang-kembis menahan amarah dan tanganku dipegangi oleh Bayu. Sudah jangan bertengkar, teriak Pak Andi. Cepat kasih tahu apa keputusan Pak Andi, biar tidak mengganggu saya lagi, kataku. Pak Andi melihat ke arah Bunia. Aku sudah putuskan bahwa aku akan menikahi Santi dengan atau tanpa persetujuanmu, kata Pak Andi serius ke Bunia. Kenapa kamu pilih pelakor ini ya? Apa salahku?
Tanya Bunia terduduk di lantai karena lemas tidak kuasa menahan kesedihannya. Aku cinta sama dia. Kalau kamu setuju, maka kamu harus izinkan aku menikahi dia. Tapi kalau kamu tidak menyetujuinya, maka aku akan menceraikanmu dan tetap menikahi dia, kata Pak Andi tegas. Bunia berteriak dan menjambak rambutnya sendiri dengan kasar. Dia terlihat sangat terpukul saat ini. Sementara aku hanya bisa tersenyum puas. Tidak ada rasa iba pada wanita yang telah memfitnah Mbak Lastri itu, sehingga Pak Andi meninggalkan Mbak Lastri yang sedang hamil begitu saja dan menikahinya. Jadi sekarang apa keputusan, Mbah? Tanyaku sambil berkacak pinggang. Bunia tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya terus menangis histeris. Aku tahu pasti dia merasakan sakit hati yang teramat sakit saat ini. Tidak ada wanita yang menginginkan pasangannya direbut oleh wanita lain. Itulah yang ingin aku coba ingatkan pada Bunia akan kejadian masa lalu. Semua orang yang tidak tahu alasannya pasti menyalahkan aku saat ini dan berpikir bahwa aku sangat kejam karena telah merebut suami orang. Ayo San, kita langsung urus saja pernikahan kita hari ini juga, supaya bisa dilangsungkan secepatnya, ajak Pak Andi tanpa memedulikan perasaan Bunia. Aku mengangguk setuju dan langsung mengekor di belakang Pak Andi yang beranjak pergi meninggalkan Bunia yang masih menangis dan terduduk lemas. Melihat hal itu, Bunia langsung bangun dan mengejar Pak Andi. Bunia langsung berlutut dan memohon pada Pak Andi. Aku mohon Pak, jangan hancurkan pernikahan kita. Kasihanilah aku dan anakmu, Elisa, kata Bunia sambil menyentuh kaki Pak Andi. Ya sudah, kalau begitu berarti kamu harus menerima Sati menjadi istri keduaku, kata Pak Andi. Baiklah Pak, aku akan menerimanya, kata Bunia, yang akhirnya mengambil keputusan meskipun terlihat sangat terpaksa. Aku tidak keberatan, meskipun sekarang aku hanya dijadikan sebagai istri kedua, karena justru itu aku akan memudahkan untuk terus menyakiti mereka dan membuat mereka menderita sampai ajal menjemput mereka. Melihat tetesan air mata yang menetes dari Bunia, aku sangat bahagia. Tidak ada lagi belas kasih di dalam diriku, apalagi saat mengingat kejadian 8 tahun silam di mana Mbak Lastri dipermalukan. Sekarang pembalasan itu sudah tiba. Aku dan Pak Andi mengurus segala sesuatunya untuk pernikahan kami besok. Meskipun sangat mendadak, tapi semuanya bisa diatasi dengan mudah oleh uang yang dimiliki Pak Andi. Sebentar lagi kamu akan jadi istri saya. Jangan panggil saya Pak lagi, panggil saya Mas mulai dari sekarang, kata Pak Andi. Baik Mas, kataku sambil tersenyum. Kamu tahu gak sayang, setiap malam Mas selalu terbayang wajah kamu yang sangat cantik ini. Mas gak mau kehilangan kamu, kata Mas Andi merayuku. Ternyata memang benar kata Lina, bahwa susuk berlian yang dipasang oleh Mbah Romo itu berhasil membuat Mas Andi kelepek-lepek. Tidak sia-sia aku mengorbankan keperawananku. Masa sih Mas? Tanyaku dengan suara menggoda. Iya, makanya Mas ingin cepat-cepat menikahimu. Oh ya, gimana dengan keluarga kamu? Apa mereka setuju dan mau datang ke acara pernikahan kita? Mas kan belum pernah menemui mereka, bahkan belum mengenalnya, tanya Mas Andi. Dia tidak tahu kalau ibuku adalah calon mertuanya dulu yang sudah dicampakkan. Aku tidak mungkin mengundang ibu ke acara pernikahan nanti. Pasti beliau dan Bunia akan mengenali ibuku dan rahasiaku pasti akan terbongkar. Aku di sini cuma hidup sebatang kara, Mas. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Aku tidak punya siapa-siapa kecuali saudaraku. Aku hanya akan mengundangnya saja, jawabku berbohong. Ya sudah, kamu jangan sedih ya. Kamu kan punya emas sekarang, kata Mas Andi menenangkanku. Malam ini aku langsung menghubungi Lia untuk meminta bantuan.
Halo Lin, besok aku akan menikah dengan Pak Andi. Kamu datang ya. Jadi, kamu sudah berhasil membuat Pak Andi terjerat. Oke, aku akan datang, kata Lina. Iya, sekarang kamu nginep di apartemen aku ya. Aku butuh bantuan kamu untuk berpura-pura menjadi saudaraku nanti di hadapan Pak Andi, kataku. Oke, sekarang kamu kirim alamat apartemennya. Sebentar lagi aku kesana, kata Lina lalu memutuskan sambungan telepon. Sekitar 1 jam kemudian Lina datang dengan sedikit sempoyongan ke apartemen. Aku menyuruhnya segera istirahat agar besok bisa melakukan tugasnya dengan lancar. Singkat cerita, hari ini aku sudah dirias dengan sedemikian rupa agar terlihat cantik serta mengenakan gaun putih pemberian Mas Andi. Begitupun dengan Mas Andi yang sudah memakai jas berwarna senada dengan gaunku. Dia terlihat sangat gagah saat memakai jas itu. Sementara di sisi lain, Bunia pun sudah cantik memakai kebaya berwarna merah muda, meskipun wajahnya terlihat sangat murung. Acara resepsi pernikahan digelar di rumah Mas Andi yang megah. Rumah itu tak luput dari hiasan yang sangat indah, menambah kesan mewahnya. Ijab kabul pun dimulai dengan wali nikah yang sudah aku bayar. Mas Andi mulai berjabat tangan untuk mengucapkan ikrar. Saya terima nikahnya Susanti Oktavian bin Ahmad Jailani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah. Semua orang menengadahkan doa dan mengamininya. Kulirik ke wajah Mas Andi. Dia tersenyum bahagia. Lalu kuarahkan pandanganku ke ujung kanan. Kulihat di sana Bunia menatapku dengan wajah geram. Kusunggingkan senyuman sinis ke arah Bunia seakan mengejek. Bibirnya mengatup menyiratkan kekesalannya, tapi tidak aku pedulikan. Setelah menandatangani buku nikah, ramah tamah digelar, dan acara pun berakhir dan semua tamu undangan sudah pergi. Mas Andi merangkulkan tangannya di belakang bahuku lalu memegang tangannya untuk masuk ke dalam kamar pengantin. Sebenarnya ada sedikit ragu. Bagaimanapun saat ini aku sudah menikah dengan laki-laki yang tidak aku cintai. Bahkan aku sangat membencinya. Sanggupkah aku berpura-pura setiap hari untuk melayaninya? Mas Andi membuka pintu kamar. Terlihatlah dinding kamar berwarna biru muda. Sebuah ranjang berukuran besar sudah ditaburi bunga mawar dan dihiasi lampu hias yang sangat indah. Aku tidak menyangka Mas Andi sudah menyiapkan semua ini, sehingga terlihat sangat sempurna. Mas Andi menutup pintu kamar dan menguncinya. Lirikan nakal mulai menghiasi wajahnya. Nafas panjang kuhembuskan berkali-kali untuk mempersiapkan lahir batinku malam ini. Dia mendekatiku, mengelus pundakku dari belakang. Tanganku gemetar, tapi aku tetap berusaha tenang. Ia membelai rambut panjangku dan menciumnya. Ia mencoba menarik tanganku untuk jatuh ke dalam pelukannya. Seketika, aku seperti terhipnotis untuk berdekatan dengannya. Tapi aku segera sadar dan mencoba berdiri. Sabar ya sayang, aku mau makan dulu, aku lapar, kataku beralasan. Mendengar itu, Mas Andi terlihat sangat kecewa. Aku bergegas keluar kamar untuk menghindarinya. Aku langsung berpura-pura menuju dapur untuk mengambil makanan. Namun saat aku melewati ruang tamu, di sana Bunia dan anaknya sedang duduk. Mama, itu siapa ma? Aku takut, kata anak kecil itu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ini memang pertama kali aku dan Elisa bertemu. Karena siang tadi saat acara pernikahan, Elisa sengaja dibawa keluar rumah agar tidak menyaksikan pernikahanku dengan Mas Andi. Mulai sekarang dia adalah mama kamu juga Elisa, kata Mas Andi yang ternyata sekarang sudah berdiri di belakangku. Dia bukan mama aku, Pak. Mukanya serem, aku takut, kata Elisa yang memang terlihat sangat ketakutan. Elisa, kamu jangan bicara begitu, kata Mas Andi sedikit membentak. Apa karena riasan wajahku yang belum dihapus sehingga Elisa takut melihatku? Atau ini hanya akal-akalan Bunia yang menyuruh Elisa mengatakan hal itu supaya membuatku marah? Aku sebenarnya sedikit kesal pada Elisa.
karena mengatakan bahwa wajahku menyeramkan. Tapi bagaimanapun juga dia masih kecil, tidak mungkin aku marah padanya. "Sudahlah Mas, kamu jangan membentak Elisa, kasihan dia," kataku mencoba menarik simpatiknya. "Iya, maafkan Elisa ya sayang," kata Mas Andi. Yang dikatakan Elisa memang benar. Wanita itu sangat menyeramkan karena telah merebut papanya sendiri, kata Bunia ketus. "Jadi kamu yang sudah mempengaruhi Elisa sehingga berkata tidak sopan seperti itu pada Santi?" tanya Mas Andi. "Aku gak mempengaruhi Elisa, Pak. Dia bicara begitu dengan sendirinya," kata Bunia membela diri. Sementara itu Elisa terlihat ketakutan. Dia berlindung di balik badan Bunia. "Sudahlah Mas, biarkan saja. Aku gak mau kita ribut di hadapan anak kecil. Tapi kamu harus memberikan dia hukuman," kataku menunjuk ke arah Bunia. "Hukuman? Enak saja kamu bicara seperti itu. Memangnya kamu siapa?" kata Bunia kesal. "Diam kamu. Omongan Santi memang benar. Kamu harus mengikuti apa perkataannya," kata Mas Andi membelaku. "Kamu dengarkan apa kata Mas Andi. Sebagai hukumannya, besok aku mau kamu yang membersihkan rumah ini, bukan pembantu," kataku memerintah. Tapi belum sempat Bunia berbicara, Mas Andi sudah memotong pembicaraannya. "Sudah, kerjakan saja. Jangan banyak protes," kata Mas Andi, lalu mengajakku pergi. Aku pun melanjutkan langkahku ke dapur untuk mengambil makanan ditemani Mas Andi. Lalu kami makan bersama. Sebenarnya, selain lapar, aku juga menghindari karena masih berpikir bagaimana caranya aku melewatkan malam pertamaku dengan Mas Andi. Aku masih belum siap melakukan hal itu dengan orang yang aku benci. Setelah selesai, kami kembali masuk ke dalam kamar dan terlelap tidur. Aku menolak permintaan Mas Andi dengan alasan capek dan berjanji melakukannya besok. Mas Andi pun mengerti. Hari sudah pagi. Mas Andi sudah bersiap untuk menjalankan bisnisnya. "Kamu di sini saja ya sayang. Hari ini Mas ada pertemuan dengan klien, sambil menunggu segala sesuatunya agar kita bisa segera liburan dan bulan madu," kata Mas Andi. "Iya Mas, kamu hati-hati ya berangkatnya," kataku sok perhatian. "Iya, kamu kalau perlu apa-apa tinggal panggil Biem. Atau kalau kamu mau pergi ke suatu tempat, kamu tinggal minta antar sama Pak Mamat. Dia sopir di rumah ini," kata Mas Andi sebelum pergi. Mas Andi pun pergi. Sementara aku melihat-lihat rumah ini untuk melihat apakah Bunia menjalankan perintah aku untuk membersihkan rumah ini atau tidak. Kulihat Bunia sedang mencuci piring di dapur. Melihat kedatanganku menghentikan pekerjaannya lalu memakiku. "Aku tidak mau melakukan pekerjaan rumah. Seharusnya kamu yang jadi pembantu di rumah ini," kata Bunia sambil membanting sendok yang sedang dipegangnya. "Ya sudah, kalau kamu gak mau melakukan perintahku, gampang saja. Aku akan adukan pada Mas Andi agar dia menceraikanmu," ancamku. Mendengar ancamanku, Bunia terdiam. "Sekarang lanjutkan cuci piringnya, lalu pel seluruh lantai di rumah ini," perintahku. Bunia kembali melanjutkan mencuci piring sambil cemberut. Aku kembali masuk ke dalam kamar untuk kembali tidur. Aku merasa sangat lega karena sudah bisa menjalankan aksi balas dendamku. Dret. Suara handphoneku berdering. Kulihat di layar HP ternyata Lina yang menelpon. "San, tolong antarkan aku ke rumah sakit sekarang juga. Aku sudah gak kuat." Terdengar suara Lina tersengal-sengal. Oke, aku kesana sekarang juga. Kamu tunggu di sana ya." Tanpa banyak bertanya, aku langsung menutup telepon dan bersiap untuk menuju rumah Lina. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Lina, tapi aku sangat khawatir. Sepertinya dia sedang sakit. Aku langsung mengganti baju dan menyuruh sopir untuk mengantarkan aku ke rumah Lina. Sesampainya di sana, aku langsung mengetuk pintu rumah Lina, namun tidak ada jawaban. Meskipun dia sudah memiliki cukup banyak uang, namun dia tidak memiliki pembantu dengan alasan takut pekerjaan haramnya diketahui orang lain.
Aku langsung membuka pintu rumahnya yang ternyata tidak dikunci. Aku mencari Lina ke kamarnya dan betapa terkejutnya aku saat melihat Lina dalam keadaan tidak sadarkan diri di atas kasurnya. Aku berlari keluar rumah untuk meminta bantuan sopir yang sedang menungguku di depan rumahnya. Lalu kami membawa Lina ke rumah sakit. Aku sangat khawatir dengan keadaan Lina. Perawat yang aku panggil langsung membawanya menggunakan belangkar ke ruang perawatan. Sakit. Terdengar lengkingan suara teriakan Lina di dalam. Sepertinya dia sudah sadar. Aku tidak tahu kondisi Lina di dalam, karena aku hanya diperbolehkan menunggunya di luar ruangan sekarang. Sakit. Tolong, sakit. Lagi-lagi Lina menjerit kesakitan. Setelah beberapa menit terdengar suara rintihan dan kegaduhan. Suara Lina kemudian tidak terdengar lagi. Aku melihat dokter dan perawat keluar masuk ke dalam ruangan Lina, sementara aku masih belum bisa menjenguknya ke dalam. Proses pemeriksaan masih terus berjalan. Setelah beberapa jam, dokter memanggilku masuk ke dalam sebuah ruangan. Dokter memperlihatkan hasil ronsen tubuh Lina. Di sana terlihatlah dengan jelas ada beberapa jarum-jarum halus di dalam tubuh Lina. Aku kaget bukan kepalang saat melihatnya. Apa ini gambar jarum, dok? Tanyaku sambil menunjuk hasil foto ronsen. Saya belum tahu pasti benda di dalam tubuh pasien ini apa, karena baru dilakukan tahap ronsen. Tapi dugaan saya benda ini memang mirip jarum, kata dokter menjelaskan. Bagaimana bisa jarum-jarum itu masuk ke dalam tubuh Lina? Apa mungkin benda yang mirip seperti jarum itu sebenarnya adalah susuk yang dipakai oleh Lina? Bersambung, cari tahu di bagian berikutnya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Buat yang belum mampir, silahkan mampir ya. Itu di layar akhir sudah ada, tinggal disentuh saja. Nanti akan masuk ke channel Cadangan Mimin, atau linknya ada di deskripsi ya. Silahkan dilihat saja. Dan saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih untuk Resti Anjayani. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di